akan saya bawakan di sini berkisar tentang ini ya, tentang penunjang ya, dari pemeriksaan penunjang ya. Oke, di pemeriksaan penunjang di fisioterapi kardiovaskular, jadi ada dua hal atau dua dua ini ya, dua pemeriksaan utama ya, pemeriksaan penunjang ya maksud saya ya, yang sering dilakukan untuk menegakkan atau membantu dalam penegakan diagnosa. Yang pertama itu adalah pemeriksaan untuk elektrokardiogram atau EKG. Kemudian yang kedua itu adalah pemeriksaan laboratorium. Sebenarnya masih ada satu lagi, itu adalah pemeriksaan radiologi ya. Nah, pemeriksaan radiologi ini juga sebenarnya menjadi pemeriksaan penunjang yang cukup ya tidak sepopuler sebenarnya untuk EKG dan juga laboratoriumnya. Tapi ya banyak ketika eh, device atau alat-alat yang ada di rumah sakit yang bisa digunakan dalam penunjang tersebut eh, ada, biasanya ini bisa dilakukan. Nah, biasanya juga dalam pemeriksaan penunjang radiologi ini itu biasanya didapatkan pada saat kebanyakan yang radiologi ini ya, itu biasanya didapatkan pada ini ya perawatan rawat jalan kebanyakan seperti itu. Oke, itu radiologi ya. Nah, radiologi ini juga sebenarnya hanya beberapa item saja, beberapa item saja. Di antaranya itu adalah untuk yang X-ray biasa, untuk menilai biasanya untuk X-ray ini hanya untuk menilai apakah terjadi pembesaran jantung atau tidak. Kemudian ada juga yang namanya ekokardiograf. Ekokardiograf ini adalah gambaran kurang lebih sama seperti USG ya. Jadi menggunakan gelombang suara untuk menilai apakah ada masalah pada katup-katup jantung biasanya seperti itu. Nah, ada juga pemeriksaan X-ray. X-ray juga X-ray kontras ya lebihnya. Lebih tepatnya biasanya untuk menilai apakah ada penyumbatan pada saluran pembuluh darahnya. Biasanya pada penderita penyempitan ya, misalnya aterosklerosis dan sebagainya. Oke, slide di sini saya mohon izin untuk menampilkan mungkin slide yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Itu adalah pemeriksaan EKG. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini. Saya nggak tahu apakah ini sudah kalian dapatkan atau belum ya. Tapi Bapak ini mungkin kita coba mereview kembali atau mengulang kembali ya materi tentang dasar-dasar pemeriksaan ini. Karena selain materi dasar-dasar EKG ini juga akan saya bahas tentang pemeriksaan laboratorium ya, yang nanti insya Allah akan kita jelaskan bersama. Oke, di sini untuk dasar-dasar EKG tentunya yang ini ya, dasar-dasar EKG ini tentunya menjadi pemeriksaan yang paling banyak kita gunakan nantinya dalam dalam melakukan evaluasi, dalam melakukan pemeriksaan asesmen kepada pasien-pasien jantung. Nah, EKG ini akan menghasilkan sebuah interpretasi yang eh, bisa menjelaskan banyak hal. Informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dari hasil pemeriksaan EKG itu banyak sekali. Mulai dari seberapa apakah ritme dari jantungnya bagus, apakah denyut jantungnya bagus, seberapa banyak denyut jantungnya dalam 1 menit. Kemudian kita bisa melihat seberapa kuat kontraksi yang terjadi pada jantungnya. Kemudian kita bisa melihat apakah terjadi pembesaran jantung, apakah terjadi masalah kelemahan jantung, apakah terjadi masalah delay, masalah atau mungkin terjadi aritmia, atau mungkin ada masalah-masalah yang lainnya yang dimunculkan pada jantung. Jadi banyak sekali informasi yang kemudian bisa dijelaskan dalam ini ya, dalam EKG ini. Nah, eh, sebagai pengantar dasar, EKG ini adalah suatu rekaman grafik ya dari potensial listrik yang dihasilkan bersama dengan denyut jantung. Jadi kita melihat atau yang kita lihat dari sebuah EKG itu kan yang kita baca biasanya adalah sebuah grafik ya. Jadi rekaman grafik. Jadi sebenarnya yang kita lihat atau yang kita ukur, yang kita periksa EKG ini adalah sebuah listrik dalam tubuh manusia kan ada potensial terjadi ya. Kalau misalkan teman-teman pernah saya akan percaya kalian juga sudah pernah belajar di fisika sebelumnya ya, fisika fisioterapi. Kita sudah pernah bahas tentang yang namanya ini ya, biolistrik ya, biolistrik yang ada pada tubuh manusia.
Jadi bagaimana kelistrikan yang terjadi pada tubuh manusia, entah itu yang ada pada sistem saraf, kemudian termasuk yang ada pada area jantung ya. Di jantung juga banyak sekali area-area persarafan yang akan menghantarkan informasi kelistrikan yang ada pada jantung itu sendiri. Nah, yang unik kalau misalkan kita kembali ke materi fisiologi dasar, tentunya teman-teman juga sudah di pertemuan pertama, bahkan di review di sistem fisiologi dasar kita sudah sempat menyinggung tentang sebuah keistimewaan pada jantung ya. Jantung itu punya sistem mekanisme kelistrikan tersendiri untuk menghasilkan listrik yang namanya sistem konduksi, di mana sistem konduksi ini akan pusatnya itu ada pada SA node atau sinoatrial nodus atau nodus sinoatrial, di mana nanti di sini terjadi perubahan-perubahan pelonjakan-pelonjakan pada potensial aksi ya, yang di mana nanti potensial aksinya akan mengalir menghasilkan impuls yang nanti akan diantarkan ke area-area jantung, diantaranya ke atrium atau atrium, kemudian nanti akan dibawa menuju ke AV node atau atrioventricular node atau nodus atrioventrikular. Kemudian dari nodus atrioventrikular nanti akan dibawa menuju ke melalui berkasis, melalui ke otot ventrikel dan sebagainya. Nah, rekaman inilah aktivitas potensial aksi ini atau aktivitas impuls yang dihantarkan dari kelistrikan yang ada pada jantung ini, itulah yang kemudian direkam oleh EKG. Nah, cuman mungkin kita masih bingung seperti apa sih bentuk pembacaan atau seperti apa sih rekaman potensial aksi yang kemudian ditangkap oleh alat EKG tersebut yang ada pada yang dia membaca aktivitas kelistrikan pada jantung. Nah, inilah yang kemudian digambarkan melalui sebuah grafik. Jadi aktivitas jadi sadapan. Ya, jadi alat EKG tadi yang kemudian ditempelkan di tubuh kita, dia akan menangkap sinyal potensial listrik tadi. Nah, sinyal potensial listrik ini yang kemudian akan dibawa menuju ke alat dari EKG tadi, kemudian dikeluarkan, kemudian diubah menjadi sebuah bentukan grafik. Nah, grafik inilah yang kemudian kita lihat aktivitas dari kelistrikan jantung tersebut, dan kita harus memahami bagaimana bentukan kelistrikan. Ibaratnya kayak gini, uh, dalam ini ya, dalam sebuah uh, perintah. Misalkan kita membuat di komputer, kita mengetik ya, di keyboard kan ada, sorry, di laptop kan atau di komputer biasanya ada keyboard ya. Keyboard kita bisa mengetik mulai dari A, B, C, D, A sampai Z seperti dia perintah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 0. Ketika kita ngeklik angka huruf J, maka yang muncul di layar, misalkan kita buka Microsoft Word ya. Ketika kita klik huruf J, maka yang akan tertulis, yang akan muncul di layar itu adalah J. Padahal mungkin ya kita taunya seperti itu saja ya. Maksudnya kita ketekan huruf J di keyboard, tulis J, maka akan muncul huruf J. Tapi mungkin kita lupa bagaimana mekanisme yang terjadi pada komputer tersebut. Kenapa kemudian ketika kita pencet huruf J, ya maka yang muncul pada layar itu adalah huruf J. Kenapa bukan huruf A? Nah, itu kan ada mekanisme-mekanisme yang kemudian terjadi ketika kita pencet huruf J, maka ini akan memencet modulnya tadi, modul yang ada pada keyboard yang kemudian akan dihantarkan menuju ke mainboardnya. Mainboard nanti akan dia olah perintah tersebut. Oh, ini perintah yang disampaikan ketika dipencet ada aktivitas kelistrikan yang terjadi pada touch J. Oh, berarti itu adalah J yang sedang diperintahkan. Nah, kemudian dari komputer akan menghasilkan, mengantarkan informasi menuju ke layar. Kemudian di layar nanti akan dihasilkan sebuah kombinasi warna yang ada pada layar untuk menampilkan apa ya, jajaran-jajaran notes yang akan membentuk sebuah grafik berbentuk J. Kan seperti itu ya gambarannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ketika kita melakukan pemeriksaan EKG. Jadi rekaman potensial listrik inilah yang kemudian akan ditangkap oleh sadapan yang ada pada EKG tadi, kemudian di dibawa informasi potensial aksi tersebut menuju ke alat EKG-nya, yang kemudian menjadi outputnya itu adalah sebuah rekaman grafik yang nanti kita akan baca. Seperti itu ya. Cuman memang ketika berbeda dengan komputer tadi ya, ketika saya perintahkan huruf C, maka kita akan muncul huruf C yang secara ini ya, orang-orang semua bisa membaca bahwa itu adalah huruf J. Itu ya. Semua orang bisa menilai bahwa itu adalah huruf J. Nah, bedanya kalau misalkan EKG itu masih dalam bentuk yang sederhana, tidak bisa
memunculkan ketika ketika ada potensial listrik yang ditangkap oleh sadapan tadi, alat EKG itu masih belum bisa menginterpretasikan dalam bentuk grafik bentuk jantung itu seperti apa. Misalkan kita ingin menilai apakah ada pembesaran jantung atau tidak. Nah, di EKG itu masih belum belum ini ya, belum bisa menggambarkan oke bentuk jantungnya seperti ini. Nah, ini mungkin menjadi suatu hal yang eh, salah satu ide untuk pengembangan EKG ya ke depannya ya. Bagaimana kita bisa apa ya membuat atau memberikan sebuah perintah atau mengembangkan modulnya tadi, modul pada alatnya tadi sehingga nanti dia akan menjadi lebih bisa menginterpretasikan bentuk jantung yang terjadi yang ada pada pasiennya tadi. Nah, saya kira ini menarik ya untuk pengembangan selanjutnya nanti. Oke, saya lanjut. Eh, EKG merupakan gambaran aktivitas efektif jantung yang direkam dalam kertas grafik EKG yang mempunyai ukuran 1 mm tiap dua kotak kecil dengan kecepatan 25 mm per detik. Oke. Sebelumnya saya mau nanya, ini kalian sudah pernah dapat materi ini belum? Halo? Di penunjang sudah pernah dapat materi ini belum? Halo? Halo? Pernah Bapak pas penunjang. Mas penunjang ya? Oke, berarti ini saya cepat aja ya. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi kita bisa menilai bahwa kertas grafiknya tersebut kan memang dia punya ukurannya. Jadi kita tidak bisa memperbesar, kita tidak bisa memperkecil dari kertasnya tersebut. Karena dari kecepatan berjalannya kertas dari alatnya tersebut itu juga memang sudah disesuaikan. Harus sudah terkalibrasi dengan baik. Sehingga nanti ketika dia tergambarkan grafiknya itu sudah sesuai dengan kecepatan dari keluarnya kertas dengan kecepatan penulisan grafik yang dihasilkannya nanti. Seperti itu ya. Nah, kenapa kenapa demikian? Kenapa harus sama dengan ukuran? Kenapa harus ada standar ukurannya tadi? Karena ketika kita akan keluar apa? Ketika grafiknya tadi sudah keluar, ini yang menjadi tolak ukur kita nanti untuk mengukur berapa besar denyut jantung, denyut nadinya, denyut jantungnya ya. Kemudian seberapa besar intensitas yang terjadi pada aktivitas jantung, otot-otot jantungnya, itu dari ukuran grafiknya tadi. Kan beda ya tadi kalau misalkan di komputer kita ngetik angka maka akan muncul angka. Tapi ini masih bisa kita perbesar, ini masih bisa kita perkecil. Nah, tapi kalau misalkan di EKG itu tidak bisa kita langsung perbesar perkecil begitu saja karena dari grafik yang dihasilkan tadi justru itu kita harus baca lagi dulu. Nah, kalau misalkan terjadi perubahan ukuran yang tidak sesuai atau tidak sama, maka eh, pembacaannya juga bisa bisa berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, inilah yang kemudian kita harus baca bahwa ternyata setiap milimeter itu punya arti. Ini akan menginterpretasikan nanti bagaimana aktivitas atau kecepatan dari denyutan tadi. Denyutannya tadi kita nanti bisa mengukur berapa denyutan jantung yang terjadi pada setiap menitnya dengan mengukur 1 mm mendatarnya. Sedangkan kalau untuk yang garis vertikalnya itu kita bisa ukur intensitas atau kekuatan pompaan, kekuatan potensial, kekuatan impuls yang terjadi yang terdapat pada jantung tersebut. Nah, jantung adalah organ unik karena mempunyai kemampuan kontraksi secara ritmik dan juga otonom. Itu dihasilkan dari sistem konduksi tadi ya, yang terjadi pada jantung. Nah, manfaatnya pertama untuk mengetahui adanya kelainan irama jantung, mengetahui adanya kelainan uh, miokardiumnya, otot-otot jantungnya, termasuk juga area perikardiumnya, dan mengetahui adanya gangguan elektrolit, apakah ada gangguan elektrolit yang terjadi pada jantung tersebut, kemudian mengetahui adanya pengaruh obat-obat jantung terutama yang secara yang kita bisa nilai secara digitalis ya. Kemudian mengetahui pembesaran jantung. Nah, ini semuanya bisa kita ukur. Nah, kalau untuk mengetahui pembesaran jantung ya selain selain bisa kita ukur dari EKG juga sebenarnya bisa kita ukur melalui radiologi ya.
dengan X-ray biasa kita sudah bisa menghitung pembesaran jantung tadi. Nah, kamu perlu diingat bahwa ya hanya merupakan alat-alat beruntun saja, dia hanya sebagai penunjang, bukan menjadi alat utama untuk menegakkan sebuah diagnosa. Jadi dia hanya penunjang ya. Jadi perlu kita tetap melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan anamnesis, melakukan pemeriksaan observasi, dan pemeriksaan spesifik lainnya seperti itu ya. Orang yang menderita jantung bisa memberikan gambaran EKG normal. Begitu juga sebaliknya. Jadi orang yang normal ketika kita melakukan pemeriksaan EKG itu bisa memperlihatkan gambaran EKG yang tidak normal atau abnormal seperti itu. Nah, interpretasi yang bisa kita dapatkan di sini adalah pertama kita bisa menghitung rate-nya, kita bisa menghitung ritmenya, bagaimana ritme yang ada pada EKG pada jantungnya tadi, kita bisa melihat aksis, kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda hipertropik yang ada pada aktivitas jantungnya tadi, apakah ada impak yang terjadi pada otot-otot jantungnya. Impak itu nanti biasanya kita lihat terjadi kerusakan-kerusakan jaringan ya pada jantungnya tersebut. Nah, bagaimana kita bisa melihat adanya impak yang ada pada otot-otot jantung tersebut? Nah, itu adanya aktivitas dari EKG-nya tadi, uh, analogi seperti ini ya. Gambarannya sederhananya, ketika ketika kita ada listrik yang melewati sebuah media, itu kan ada yang kita kenal sebagai media konduktor dan juga ada media isolator ya. Nah, ketika dia melewati media konduktor, maka listrik tersebut akan melewatinya dengan baik. Tapi justru ketika dia melewati media yang bersifat isolator, maka isolator nggak sih namanya ya? Dia akan menghambat aliran listrik tersebut. Nah, ini akan tergambar pada grafik EKG. Jadi kalau misalkan kalian melihat sesuatu yang abnormal, yang harusnya dia terjadi peningkatan misalkan ya, atau terjadi aktivitas lonjakan intensitas kelistrikan pada area-area tertentu pada bagian-bagian EKG tersebut, tapi ternyata kok tidak ada aktivitas kelistrikan atau terjadi penurunan. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa terjadi penurunan intensitas aktivitas kelistrikan pada area tersebut yang dikarenakan informasi atau listrik tersebut tidak bisa melewati media tersebut dengan baik. Nah, kenapa kemudian dia tidak bisa melewati media tersebut dengan baik? Ya karena tadi dia bersifat isolator. Nah, bersifat isolatornya karena apa? Ya karena komponen-komponen penghantar kelistrikannya tadi itu tidak eh, ada atau bahkan sudah terjadi penurunan. Nah, ini menjadi indikasi kuat otot-otot yang tersebut mengalami kerusakan atau ada kematian jaringan seperti itu. Nah, kemudian ada aritmia. Nah, ini juga bisa kita lihat dari interpretasi EKG dan juga ada miscellaneous. Nah, ini gambaran EKG. Jadi ya secara umum ya kita kenal ada gelombang P, Q, R, S, T, U gitu ya. Nah, gambaran dari P, Q, R, S, T, U ini sebenarnya akan mewakili atau punya interpretasi dari tiap-tiap gelombangnya tadi. Jadi misalkan kita berbicara tentang gelombang P. Gelombang P itu adalah interpretasi yang bisa kita dapatkan untuk menilai bagaimana aktivitas pada atriumnya. Beda halnya kalau misalkan kita menilai dari aktivitas QRS-nya. QRS itu adalah aktivitas yang terdapat pada ventrikelnya. Kenapa kemudian gelombang R di sini menjadi indikasi yang paling tinggi? Karena yang kita ketahui bahwa aktivitas kelistrikan yang ada pada ventrikel itu lebih besar intensitas yang dibutuhkan dibandingin dengan atrium. Nah, kalau misalkan ternyata kalian melihat nanti gelombang P-nya lebih tinggi intensitasnya dibandingkan dengan gelombang R-nya, maka nah ini mengindikasikan ada masalah pada jantungnya. Dalam artian kita belum bisa mendiagnosa. Kita cuma hanya bisa menginterpretasikan seperti ini. Misalkan tadi gelombang P-nya lebih tinggi dibandingkan gelombang R-nya, maka kita akan bisa menginterpretasikannya seperti ini. Aktivitas atrium itu lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas ventrikel. Nah, kan belum ada diagnosa ya. Kita belum bisa mendiagnosa. Kita hanya bisa menginterpretasikan seperti itu. Aktivitas atrium itu lebih tinggi daripada aktivitas ventrikel. Nah, tapi secara seharusnya aktivitas ventrikel itu yang harus lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas atrium. Nah, ini yang kemudian dianalisa lebih lanjut melalui data-data yang sudah kita
dapatkan dari asesmen yang kita lakukan dari pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan apa pemeriksaan spesifik dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa ini adalah aktif gelombang-gelombang lain, misalkan gelombang T, gelombang U, semuanya untuk PQRST ini sama, dia akan QRST itu adalah aktivitas yang terjadi pada ventricle juga. Nah, kemudian ketika dia sudah mengarah ke U, itu adalah persiapan menuju ke aktivitas T. Jadi dalam artian dia sudah fase relaksasi untuk masuk ke fase berikutnya. Itu ya. Nah, ini mungkin kemarin sudah saya gambarkan ya, saya sudah jelaskan apa maksud dari kotak kecil dan juga ada kotak besar. Gitu ya. Jadi perlu kita ketahui bagaimana cara kita menghitung, misalkan di sini ada berapa sih kotak besar? Ada satu, dua, tiga, empat untuk ininya ya, untuk vertikalnya ya. Apa sih? Horizontal ya. Terus ya horizontalnya atau mendatarnya, kita bisa menghitung ada berapa kotak kecil. Satu, dua, tiga, empat. Sorry. Satu, dua, tiga, empat kotak kecil, seperempat kotak kecil, gitu ya. Sorry. Oh bukan, ini untuk apa? Ini untuk PR interval, gitu ya, untuk PR intervalnya. Nah, tapi kalau misalkan kita nanti akan menghitung ininya nanti berapa denyut jantungnya, kita menghitungnya dari R yang satu dengan R yang lainnya. Nah, kita menghitung setelah kita dapatkan berapa besar kotak yang terdapat. Nah, kalau misalkan kalian bisa mendapatkan kotak besar, jadi kalian menghitung dulu kotak besarnya ada berapa. Nah, jadi kita bisa menghitung kalau satu kotak ini satu kotak besar itu berarti dia sudah berjalan sebanyak 0,2 second atau 200 milisecond ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa dapat sampai 5 kotak besar, berarti dia sudah berjalan 1 second. Nah, kalau misalkan jaraknya R dengan R1 nanti adalah 5 kotak besar, berarti denyut jantungnya tadi adalah 1 detik ya. Dalam kurun waktu, sorry, dalam 1 detik dia bisa ada lonjakan kontraksi. Sehingga dia kalau misalkan kita hitung ya dalam 1 menit itu ada 60 denyutan. Iya. Nah, tapi kalau misalkan lebih dari ini ya kotak kecilnya berarti ya eh, apa? Berarti kontraksi denyut jantungnya juga akan lebih rendah. Nah, tapi kalau misalkan dia agak mepet, kita bisa menghitungnya hanya beberapa kotak besar dan ditambah dengan beberapa kotak kecil, berarti dia agak cepat ritme untuk denyut jantungnya. Ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang tadi jadi kita nanti akan melihat berapa besar kotaknya tadi ya. Kita menghitung kotak kecil dan juga kotak besarnya untuk menilai nanti kecepatan dari aktivitas jantungnya tadi. Nah, kalau misalkan kalian menghitung untuk secara vertikalnya tadi, vertikalnya ya. Jadi berapa besar misalkan dari sini, dari R, dari
key ini, titik lembah key-nya ini, kemudian kalian tarik garis menuju puncak R, maka kalian bisa menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan hitungannya bisa kita ambil satu kotak besar ditambah dengan satu kotak kecil dan setengah kotak kecil ya. Ya, jadi kalian bisa hitung ya, kalau misalkan satu kotak besar berarti 0,5 milivolt, kemudian ditambah dengan satu kotak kecil berarti 0,1, berarti ini sudah 0,6, ditambah setengahnya ya, berarti 0,65 milivolt untuk aktivitas intensitas yang terjadi pada lonjakan dari lembah yang ada pada Q menuju ke R ini. Seperti itu. Jadi itu cara kita menghitung ya untuk uh, uh, gambaran umum ya pada EKG ini. Cuman perlu kita perhatikan tadi kalau misalkan kalian menghitung denyut jantungnya tadi, kita hitung sampai hitungannya per menit ya. Itu belum tentu ini ya, belum tentu hanya dengan menghitung R ke R1-nya, kemudian kita langsung menentukan denyut jantung per menitnya tadi. Enggak, karena kita harus membandingkan apakah antara R menuju ke R1 dan R1 menuju ke R2 itu sama jaraknya. Nah, kalau misalkan sama jaraknya, nah, itu berarti kondisinya tidak dalam keadaan dia kondisinya dalam keadaan normal. Tapi kalau misalkan ternyata dia berbeda, berarti ini kondisinya dalam kondisi aritmia. Nah, kondisi aritmia kita tidak bisa langsung menghitung berapa besar denyut jantung yang ada pada jantungnya hanya dengan menghitung EKG ya seperti ini, tapi kita harus menghitung secara manual dari aktif ya, kita hitung, kita lihat denyut jantungnya, kita hitung denyut nadinya, kemudian kita hitung secara manual. Nah, dan tidak juga bisa kita hitung kalau misalkan tadi dalam kondisi aritmia hanya dengan menghitung 15 detik kemudian dikali 4. Enggak ya, enggak seperti itu ya, tapi ya kita harus menghitung sampai 1 menit untuk menilainya tadi. Oke. Nah, kemudian ini ya tadi ya mungkin sudah saya gambarkan tadi, jadi gelombang P ini akan dia punya representasi untuk bagian-bagian aktivitas dari jantung sendiri. Jadi ada depolarisasi pada atriumnya, kemudian untuk interval PR-nya itu, jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai aktivitas uh, pada atriumnya ya, untuk melakukan kontraksi seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau misalkan di gelombang B-nya kan itu sudah terjadi kontraksi ya, karena terjadi polarisasi dalam artian ada aktivitas penghantaran informasi, sudah terjadi tahap depolarisasi atau peningkatan aktivitas potensial aksi tersebut. Nah, tapi kalau misalkan gelombang PR itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan sebenarnya ya, mempersiapkan dari aktivitas atrial menuju ke aktivitas ventrikular. Dalam artian ketika dia sudah mencapai puncaknya depolarisasi yang terjadi pada atriumnya tersebut, maka ini sudah mau terjadi penurunan, tapi ketika terjadi penurunan tersebut di waktu yang sama, itu sudah terjadi persiapan di AV node ya, atau atrioventricular node, untuk mempersiapkan kelistrikan yang menuju ke ventrikular. Nah, QRS, nah ini merupakan representasi untuk depolarisasi yang ada pada ventricle. Nah, kemudian ST adalah bagian atau apa ya, di mana dia akan mempresentasikan aktivitas yang terjadi pada ventricle sebelum dia terjadi penurunan potensial aksi atau terjadi repolarisasi. Nah, gelombang T ini mempresentasikan penurunan ini ya, penurunan potensial aksi yang terjadi pada ventrikular. Nah, Q dan T interval ini adalah durasi yang dibutuhkan ventrikular untuk melakukan recovery sambil mempersiapkan aktivitas yang ada pada atrium. Seperti itu ya. Oke, nah ini adalah gambaran EKG yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ada 12 sadapan, 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, kemudian V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ada 6 lead yang ada pada toraks, kemudian ada 6 lead yang ada pada ekstremitas. Gitu ya. Jadi dan ini punya kenapa kemudian sampai 12 sedapan yang dipasangkan, ibaratnya kita memasang ada beberapa sudut
misalkan gini ya, saya berada di sebuah ruangan yang seperti ini, kemudian ada banyak CCTV, mulai dari sudut kanan atas, sudut kiri atas, sudut kanan bawah, dari belakang, dari sisi samping, belakang saya, depan, dari sisi atas saya, semuanya dipasangkan CCTV. Jadi itu bisa menilai, itu bisa mengetahui apa yang terjadi pada ruangan yang ada pada di sini, apa yang saya lakukan. Kalau misalkan ternyata saya eh, contohnya sederhananya gini ya, misalkan hanya satu CCTV yang ada di sudut kiri saya, misalkan. Nah, tapi CCTV gambaran CCTV tersebut itu tidak bisa menilai, tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh tangan kanan saya. Padahal tangan kanan saya mungkin memegang ini ya, memegang air ya, tapi CCTV mungkin tidak bisa melihat hal tersebut. Nah, tapi kalau misalkan dari sisi kanan juga ada CCTV-nya, nah itu bisa menilai, itu bisa melihat bahwa oh ternyata saya sedang memegang ini ya, air, botol air seperti itu. Jadi semua sisi akan dinilai, semua sisi akan memperlihatkan bagaimana aktivitas yang ada pada jantung tersebut. Oke, nah kemudian ini spesifikasi dari setiap gelombang tadi ya. Pertama mungkin gelombang P, jadi dia biasanya tidak akan lebih dari ketinggian 2,5 mm. Dalam artian kalau kita menghitung tadi, dia tidak akan lebih dari ketinggian 0, berapa tadi? 0,2 ya, 0,25 milivolt untuk intensitas yang terjadi pada gelombang B tersebut. Nah, kemudian kecepatannya juga dia tidak lebih dari 0,11 second. Jadi ada berapa kotak kita gitu ya. Nah, kemudian ini akan menghasilkan positif pada lead 1, 2, AVF, dan V2 sampai 6. Nah, maksudnya positif ini seperti apa? Jadi, positif dalam fase depolarisasi itu akan naik ke atas grafiknya ya. Jadi, grafiknya itu akan naik ke atas. Itu normal. Itu dalam keadaan normal. Nah, tapi kalau misalkan ternyata grafiknya tersebut itu misalkan di lead 1, misalkan di lead 1 seperti ini ya. Nah, di lead 1 atau sederhananya di V aja ya. Sorry. Ini V6 misalkan, saya menggambarkan. Nah, ini ketika kita melihat mulai dari gelombang P-nya ini ya. Misalkan ini saya menggambarkan gelombang P-nya. Ini kan gelombang P-nya naik ke atas ya. Dia naik ke atas. Nah, kalau kita melihat dari gelombang P-nya tersebut, dia naik ke atas seperti ini. Ini ya gelombang P-nya ya. Kelihatan ya kursor saya ya. Ya mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini gelombang P-nya naik ya. Nah, normalnya kan seperti itu ya. Dia normalnya gambaran seperti ini. Jadi dia akan positif di lead, di beberapa lead tersebut. Dia 1, 2, AVF, V2 sampai 6. Ketika dia turun atau negatif, maka itu mengindikasikan ada masalah. Gitu ya. Karena dia harusnya positif. Kenapa kemudian pertanyaan, kenapa dia harus positif pada area tersebut? Karena arah kelistrikan, arah potensial aksi itu mengarah ke sadapan pada fase depolarisasi tadi. Ya, jadi ya kita kena ada fase depolarisasi dan juga ada fase repolarisasi. Nah, ketika dia depolarisasi, maka dia akan menghasilkan sebuah eh, aktivitas kelistrikan ketika dia mengarah ke sadapan, maka dia akan grafik tersebut akan naik. Nah, tapi kalau misalkan dia menjauh dari sadapan, maka dia akan negatif, turun ke bawah. Seperti itu. Nah, maybe positif, kemungkinan positif, negatif, atau bifasik itu di 3 AVL dan juga V1. Jadi, ya dia mungkin bisa positif kalau misalkan dia tadi di beberapa lead sadapan tadi. Masih tadi. 3 AVL maupun V1. Itu ya. Oke. Nah, AVR-nya, kalau kita melihat AVR, dia harus sudah memang mesti terjadi penurunan. Ini ya. Dia sudah normalnya dia harus turun di AVR. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di ini tadi, di 3 AVL maupun P1, dia kemungkinan bisa naik, dia kemungkinan bisa turun, atau bisa kedua-duanya, bifasik. Jadi kita jangan langsung
langsung menginterpretasikan atau mendiagnosa bahwa ini ada masalah pada jantung karena oh ternyata di lead 3-nya sini, oke, atau mungkin di V1-nya yang sederhananya, di V1-nya loh kok tiba-tiba ini turun. Oh, kalau digambarnya kan naik ya. Oh, kok tiba-tiba naik seperti ini? Oh, berarti ini tidak normal. Loh, oh, sorry. Iya di V1 ya. Oh, belum tentu. Karena tadi dikatakan ini bisa saja naik atau naik, turun atau bisa saja bifasik ya pada area-area tersebut di tadi di V1 AVL maupun 3. Ini AVL-nya ya. Nah, dia bisa naik, bisa turun. Tapi kalau di AVF, sorry, di AVF dia mesti positif untuk normal. AVF harus normal. Tapi kalau misalkan di AVR, ini AVR ya, di AVR dia harus turun, mesti turun. Ini kan tadi sudah naik ya. Sorry, ini ya tadi sudah naik ya. Dia memang harus naik di AVR. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia turun, berarti dia terjadi masalah. Nah, tapi kalau di AVR, dia mesti harus turun. Karena ketika dia naik, berarti dia terjadi masalah. Itu ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini gelombang P. Uh, kita bisa melihat ya 0,2 sampai 0,3 ya milivolt ya. Lebarnya 0,11 atau sampai 0,12 titik. Dia selalu positif, selalu negatif di AVR. Ya. Pentingannya untuk mengetahui kelainan di area atrium. Nah, PR interval eh, ini jaraknya 0,12 sampai 0,2 second ya pada dewasa, dan ini bisa lebih pendek, bisa lebih cepat ya pada anak-anak, dan juga lebih panjang pada orang lansia seperti itu. QRS, nah ini 0,06 sampai kecepatannya sampai 0,1. Nah, kalau misalkan di key, di grafik yang pertama ini merupakan gelombang P, ini merupakan gambaran negatif pertama setelah P. Itu ya, kalau misalkan kita menghitung cara cara ininya ya, gambaran untuk depolarisasinya tadi. Gelombang R itu adalah posisi pertama setelah P, kemudian S negatif refleksi setelah R. Jadi maksudnya itu adalah nih, misalkan ini QRS ya. Jadi kita tadi itu adalah negatif Q ini ya. Negatif pertama setelah P ini ya. Jadi dia akan turun, itu adalah negatif pertama setelah P. R itu adalah positif pertama setelah P, sedangkan R itu adalah defleksi negatif pertama setelah R. Paham ya maksudnya ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah ini tadi ya. Q ini adalah negatif pertama atau defleksi negatif pertama, defleksi yang dia turun pertama setelah gelombang P. Ini hanya istilah saja ya. Jadi semuanya bisa mengendalikan sama seperti itu. Nah, kalau gelombang R itu adalah positif pertama setelah P, kemudian turun ke gelombang R, itu adalah defleksi negatif pertama setelah R, atau defleksi kedua setelah P. Kan bahasa itu ya. ST itu biasanya isoelektrik, bisa menggambarkan gambaran flat ya pada area tersebut. Ada gelombang T, nah ini biasanya tidak lebih kepada 5 mm tingginya. Kemudian ketika terjadi prekordial, untuk area prekordial ini biasanya tidak lebih dari 10 mm. Area prekordial itu ini ya, untuk area di P, P1 sampai P6 ya. Lead P1 sampai P6 itu tidak lebih dari 10 mm. Kenapa kemudian berbeda antara lim ya? Karena kan ini agak jauh ya. Di lim itu kan di ekstremitas ya. Di ekstremitas, di kaki, di tangan, dan sebagainya. Sedangkan prekordial itu berada di toraks yang paling dekat dengan jantung. Otomatis ketika potensial aksinya tersebut mendekati sadapannya, itu tentunya punya kekuatan yang lebih besar dibandingkan ketika dia sudah jauh. Nah, ini abnormal, gelombang abnormal yang biasa kita dapatkan
Di gelombang P ketika dia terlalu tinggi dan ada notch, kemudian di PR interval ada prolong atau dia terlalu pendek misalkan, kemudian kalau di prolong atau dia terlalu panjang jaraknya P menuju ke R itu biasanya ada gangguan ini ya, gangguan apa sih, penyakit jantung bawaan ya, ASD, biasanya adalah ASD kalau yang ketika dia prolong seperti itu. Tapi ya kembali lagi itu tidak bisa langsung mendiagnosa hanya dengan melihat gambar EKG ya, tentunya harus dengan melakukan pemeriksaan utama yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, dan seterusnya. Oke, saya kira ini ya cara menghitungnya tadi. Jadi ya kalian bisa menghitung ada berapa besar kotak besarnya, misalkan kalau kalian bisa menghitung kotak besarnya, jadi 300 dibagi dengan berapa RR intervalnya, jaraknya ya, berapa kotak besar. Misalkan ada 5 misalkan, atau ada berapa kotak besar misalkan yang kalian dapatkan, itu kalian bagi. Misalkan kalian mendapatkan ada 5 kotak besar, berarti 300 dibagi 5, berarti 60 ya. Berarti ada 60 denyutan per menit. Tapi kalau misalkan kalian menghitungnya dengan kotak kecil semua ya, seperti itu ya. Jadi jangan digabung. Misalkan kotak kecil berarti ya kalian menghitungnya 1500 dibagi dengan berapa kotak kecil yang kalian dapatkan. Oke, menentukan aksis jantung. Ini sebenarnya penghitungan ini ya, dasar-dasar untuk ini aksis jantung ini sebenarnya mungkin saya skip aja ya, karena ini sebenarnya adalah prosedur untuk menentukan menjawab pertanyaan kenapa harus dipasangkan 6 di ini ya, di toraks, kenapa harus ada di tangan, kenapa harus ada di kaki ya, seperti itu ya. Ini hanya menjawab pertanyaan seperti itu untuk menentukan aksis jantungnya. Nah, ini ya. Jadi kenapa kemudian harus ada di AVL, itu nanti dipasangkan di mana, kenapa harus ada di AVF, itu menggambarkan apa dan sebagainya. Ini sebenarnya mengikuti dari bentukan jantung arahnya. Ini kalau misalkan kita lihat jantung itu kan tidak benar-benar tegak seperti ini ya, tapi dia miring seperti ini. Sehingga nanti akan dilihat dari bagaimana kita menentukan penghitungan dari aksis yang didapatkan tadi berapa derajat, kemudian kita tarik garis lurus, nanti akan mendapatkan titik-titik pemasangan dari lead-nya tadi. Oke, ini beberapa lead untuk di daerah perikardialnya, kemudian atau di daerah toraksnya, kemudian untuk yang lead linknya ini ada 1, 2, 3, augmented limb lead-nya ada di AVL, AVR, dan juga AVF, dan prekordialnya itu ada di P1 sampai P6. Ini sebenarnya lead tambahan ya, tapi biasanya tidak dipasangkan ini yang P1R dan seterusnya. Nah, ini yang kita melihatnya dari apa? Jadi kalau misalkan kalian melihat nanti EKG untuk lead 1 dan juga AVL itu nanti menggambarkan atau menginterpretasikan untuk sisi lateral jantung. Jadi kita melihat CCTV-nya ya, CCTV jantung dari sisi lateral. Kalau misalkan lead 2, 3, dan AVF itu adalah CCTV jantung dari sisi inferior, dari bawah. Gitu ya. Kemudian sisi V1, V2 itu di bagian septal, V3, V4 untuk sisi anterior depan, dan juga V5, V6 untuk dari sisi lateral. Ya, lateral kiri seperti itu. Kalau yang 1 dan juga AVL itu untuk sisi lateral juga ya sebenarnya. Ini ya pembagian-pembagiannya tadi. Oke, nah ini penjelasannya tadi ya. Jadi kalau misalkan terdapat aktivitas pada ininya, pada misalkan pada atriumnya ya. Ini adalah gelombang P, aktivitas pada gelombang P, kita bisa melihat bagaimana kemudian terjadinya depolarisasi yang ada pada pada atriumnya tersebut. Nah, ketika terjadi depolarisasi maka akan terjadi aktivitas kontraksi yang terjadi pada atriumnya tadi. Nah, ketika terjadi depolarisasi tadi, maka gelombang P-nya ini, potensialnya tadi nanti akan menghasilkan arah kelistrikan
ya arah kelistrikannya tadi menuju ke arah sadapan. Oke. Nah ini ya, aktivitasnya tadi ketika dia sudah, jadi ini di gelombang P-nya terhadap depolarisasi ya yang terjadi pada trimnya. Nah kemudian ketika dia sudah gelombang P, ini ada pause 10 second untuk menghantarkan informasi atau potensial tadi menuju ke AV node, ya untuk mempersiapkan tadi. Nah kemudian ketika dia sudah masuk dari key RS, maka akan terjadi kontraksi yang terjadi pada ventricle. Ini kalau TWF tidak ada aktivitas pada jantung ya. Nah, gelombang P-nya. Ini maaf. Oke, jadi gitu ya. Aktivitas dari step ini ke RS-nya tadi. Jadi aktivitas depolarisasi yang ada pada mulai dari Q menuju R. R itu adalah ketika sudah terjadi polarisasi. Nah, R menuju ke S itu adalah interval ketika terjadi fase mempersiapkan untuk fase repolarisasi yang ada pada jantungnya tadi. Oke. Ini ya, berdasarkan aksisnya tadi, ya kita bisa melihat di sini ya, aksis-aksisnya tadi sudah digambarkan, kemudian nanti akan mengembarkan posisi-posisi dari lead yang ada pada area ini tadi. Ini bisa lewat saja. Ini tadi ya, dari berbagai macam sudut, berbagai macam sisi untuk melihat dari aktivitas dari jantung itu. Ya, sama kalau misalkan kalian ingin belanja sesuatu, kalian biasanya akan melihat dari berbagai macam sisi ya. Oke, seperti itu. Oke, insya Allah nanti di ujian ini nanti saya akan memberikan gambar EKG, gitu ya. Mohon dipersiapkan, dipelajari kembali. Tapi biasanya akan saya berikan gambaran apakah terjadi apa ya, misalkan kayak menghitung berapa denyut nadi jantung yang ada pada pasiennya tersebut, berapa besar intensitas yang ada pada gelombang-gelombang tertentu. Nah, ini hanya ini ya kisi-kisi yang saya kasih ya buat kalian yang untuk materi ini ya, karena materi yang lain kan tentunya masih banyak ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, untuk kondisi patologinya mungkin akan saya gambarkan nanti pada satu ujian ya. Seperti itu. Oke, nah ini kemudian eh, pendekatan yang harus dibangun ya dalam menginterpretasi EKG ya. Pertama, kalian harus duduk dan perhatikan rekaman EKG, baca EKG secara sistematis, dan korelasikan EKG dengan temuan fisik. Nah, yang ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita tidak bisa langsung mendiagnosa kondisi pasiennya seperti apa. Jadi kita harus mengkorelasikan dengan apa yang kalian temukan pada saat pemeriksaan fisik sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, nah, ini lewat saja. Hmm, bentar.
Oke. Oke, ini sudah kelihatan ya. Sedikit saya tambahkan untuk materi kita pada hari ini, itu pemeriksaan laboratorium ya. Jadi pemeriksaan laboratorium ini merupakan pemeriksaan yang penting juga perlu kita ketahui bersama, karena ini biasanya akan sering muncul. Sebentar ya. Mana itu? Sendoknya tuh. Oke, pemeriksaan laboratorium ya. Ini sangat penting karena dalam kasus-kasus kardio biasanya akan selain EKG juga akan dicantumkan ini ya hasil-hasil laboratorium untuk menilai kondisi-kondisi pada pasiennya tersebut. Nah, tapi biasanya untuk laboratorium ini tidak ini ya tidak dia punya jangka waktu tertentu untuk kita bisa mengambil keputusan. Maksudnya seperti ini. Jadi eh, misalkan ada data pasien yang kita dapatkan hasil laboratoriumnya ternyata wah ini tidak normal nih. Misalkan dari pemeriksaan kreatininnya misalkan, wah ini kok kreatininnya tinggi banget. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan data tersebut, oh kapan pemeriksaannya? Oh, ternyata 1 bulan yang lalu. Nah, belum tentu kondisi kreatininnya sekarang naik gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian, oh ini kreatinnya meningkat, oh ini kapan diperiksa? Oh ini baru tadi malam diperiksa. Berarti kita masih belum ada beberapa treatment atau ada beberapa program intervensi yang masih menjadi kontraindikasi yang kita lakukan pada kondisi tersebut. Gitu ya. Oke, saya coba lihatkan. Nih, fokusnya saja. Nih, anatominya, faktor resiko ya saya kira umum ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi beberapa kondisi-kondisi, misalkan ada DM, ada masalah ini ya, peningkatan dari fenotip-fenotip yang tadi ya, dari lipoproteinnya, misalkan trigliseridnya, kolesterol HDL-nya yang mengalami penurunan, kolesterol LDL-nya yang mengalami peningkatan, ApoB-nya itu meningkat, LDL-nya, dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan kita menilai tadi, sebenarnya kan ini ada beberapa pemeriksaan ya, pemeriksaan yang bisa kita gunakan nanti atau yang kita baca dalam dalam ini ya, dalam pemeriksaan laboratorium. Jadi dalam kondisi patologi atau dalam kondisi abnormal, maka itu akan mengindikasikan adanya abnormalitas atau kegagalan fungsi atau tidak berfungsinya dengan baik pada jantung tersebut. Nah, bagaimana kemudian abnormalitasnya ini bisa terjadi? Jadi, jantung ini tidak akan mampu memberikan pasokan darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan dan organ tubuh dalam kondisi fisiologis. Nah, jadi dia fungsinya gagal. Jadi jantung itu akan gagal menjalankan fungsinya sebagai organ yang mendistribusikan pasokan darah yang cukup, yang adekuat untuk proses metabolisme tubuh manusia. Itu gambarannya. Nah, kemudian ketika terjadi kegagalan fungsi, maka gangguan akan memunculkan berbagai macam gangguan-gangguan yang lain. Ya, ini bisa bisa berdampak, misalkan otot-otot jantungnya, skelet skelet otot-otot jantungnya ya, yang akan bermasalah. Kemudian fungsi-fungsi ginjal yang akan berdampak, stimulasi sistem saraf simpatisnya, perubahan pola neurohormonal kompleksnya, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, ketika terjadi gagal jantung, maka ini juga bisa disebabkan sebagai akibat lanjut ya kerusakan jantung sebelumnya.
Nah, penyebabnya tersering itu biasanya disebabkan karena disfungsi miokardial, adanya stenosis, ada hipertensi, ada kardiomiopati, dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, nah ada kita kenal sebagai salah satu permasalahan masalah jantung itu adalah misalkan ini ya kita kenal sebagai penyakit jantung koroner. Apa sih yang kemudian bisa menyebabkan penyakit jantung koroner? Pertama adanya aterosklerosis. Nah, aterosklerosis itu terjadi karena apa? Karena terjadi penyumbatannya tadi, sumbatan pembuluh darah yang terjadi pada arteri koroner. Kenapa bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah? Karena adanya penimbunan lemak. Sebenarnya bahasanya bukan penimbunan lemak ya. Adanya inflamasi yang terjadi pada area pembuluh darah di bagian tengah, di bagian dalam ya, tengahnya, tapi bukan di bagian endonya. Ya, bukan di bagian perinya, bukan juga di bagian endonya, tapi di bagian tengahnya. Ini ya. Jadi ada inflamasi yang terjadi. Nah, ini kita bisa melihat ya. Ini bagian endonya masih aman-aman saja. Tapi karena adanya pembengkakan di bagian endonya, di bagian tengahnya ini yang muncul secara bertahap, secara ini ya, secara terus-menerus ya. Dan walaupun dalam jangka waktu yang lama terjadinya, kemudian terjadi penimbunan yang semakin membesar, semakin banyak, ruang yang ada pada atau diameter yang ada pada yang dilalui oleh pembuluh darah tadi itu akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Nah, kalau misalkan dalam kondisinya semakin kecil seperti ini, maka darah akan kesulitan, aliran darahnya akan menjadi lebih lambat. Nah, inilah yang kemudian bisa menyebabkan tanda-tanda, ada yang kemudian kita kenal sebagai nyeri dada. Nyeri dada itu salah satu gejala yang dimunculkan ketika ada masalah jantung tadi, seperti itu ya. Nah, kalau parahnya, kalau misalkan terjadi aliran-aliran darah yang membawa molekul-molekul yang lebih besar. Nah, ketika dia akan melewati celah ini, maka dia akan nyangkut. Nah, nyangkut ini semakin banyak, malah akan menutup aliran tersebut dan terjadilah uh, sumbatan pada pembuluh darahnya. Gitu ya. Nah, ini ada infark miokard. Jadi infark miokard ini adalah kondisi terjadi nekrosis atau kerusakan sel ya. Kerusakan sel otot jantung ya atau miokardium yang disebabkan oleh tidak adekvatnya pasokan darah akibat sumbatan akut pada arteri koroner tadi. Nah, kita bisa melihat di sini sumbatan ini sebagai tersebabkan oleh ruptur plak arteriomer daripada arteri koroner. Bisa disebabkan karena adanya trombosis atau molekul-molekul yang besar tadi ya. Ada vasokonstriksi, kemudian terjadi refleksi inflamasi dan mikroembolisasi. Nah, setelah itu terjadi atau bisa juga terjadi spasme arteri koroner atau terdapat emboli atau adanya gelembung udara ya yang terjebak pada area tersebut yang menyebabkan sumbatan pada arteri koronernya. Nah, sehingga darahnya tadi tidak tersampaikan dengan adekuat atau cukup sampai ke otot-otot jantungnya tadi. Oke, ini diagnosanya ya tadi ya, ada laboratorium yang bisa kita lakukan salah satunya. Nah, ini mungkin langsung saja mungkin ya. Nah, akut miokardial infark ini, jadi adanya kerusakan atau nekrosis pada otot jantung ini adalah produk dari kerusakan dari sirkulasi yang masuk kepada otot-otot jantung tersebut. Nah, sehingga ketika terjadi nekrosis, ketika terjadi kerusakan otot-otot jantung, maka akan menghasilkan perubahan-perubahan pada kardiak biomarkernya tadi. Kardiak biomarker itu banyak. Jadi ada enzim-enzim yang nanti memang terlibat atau ada beberapa biomarker yang lain yang memang digunakan yang punya fungsi untuk mengindikasikan aktivitas jantung. Ya, ini ada beberapa yang ditampilkan di sini, ada kreatinin kinase, ada CKMB, kemudian ada LDH atau laktat dehidrogenase,
ada aspartat transaminase, ada hidroksibutirat dehidrogenase atau HBDH, kemudian ada produk-produk kerusakan jantung yang lainnya ya. Ini kan enzim-enzimnya tadi ya, enzim jantung yang tentunya akan berpengaruh nantinya ketika terjadi kerusakan jantung. Nah, ada juga yang dia akan muncul menjadi indikasi. Jadi misalkan nih, oh terdapat peningkatan troponin T. Oh berarti troponin T itu kan merupakan produk dari kerusakan jantung. Jadi kalau misalkan ternyata ini muncul, maka ini ada indikasi bahwa ada kerusakan dari otot-otot jantungnya atau ada kerusakan pada jantungnya tadi. Ada MLC-nya, ada troponin I-nya. Itu indikasi bahwa otot jantungnya tadi atau jantungnya tadi mengalami kerusakan karena ini sudah menjadi produk dari kerusakan jantung. Nah, sedangkan perubahan-perubahan enzim ini akan menjadi indikator eh, ini akan tetap ada. Kreatinin itu ada, laktat dehidrogenase itu ada. Ketika kita ngukur itu akan ada, cuman dalam volume tertentu, dalam angka tertentu. Nah, ketika dia terjadi peningkatan, nah itu bisa menjadi indikator, dia menjadi biomarker bahwa terjadi kerusakan pada area-area jantung tadi. Oke ya, nah ini gambarnya ya untuk jantung. Nah, jadi ketika terjadi infarknya tadi, maka akan menggambarkan berbagai macam aktivitas dari biomarker-biomarker tersebut. Mioglobinnya, ini akan terjadi peningkatan pada saat terjadi kerusakan jantung tadi, tapi dalam kurun waktu tertentu akan terjadi penurunan bahkan sampai turun. Sudah sampai 20-30-an jam, 20 jam terjadi penurunan, bahkan di beberapa jam itu sudah terjadi penurunan. Kita menghitung kreatinin totalnya. Kreatinin total itu sebenarnya indikator untuk menilai semua bagian tubuh ya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di ginjal, ada kerusakan pada bagian usus, ada kerusakan pada paru-paru, ya itu ada kreatinin. Ada kerusakan pada otot-otot skelet, misalkan ada cedera dan sebagainya, kreatinin Anda akan meningkat. Itu ya. Tapi kita belum bisa ada ya informasi bahwa oh, ini masalah jantungnya. Belum, karena kalau total kreatinin itu berarti secara keseluruhan tubuhnya kita. Ya, ketika terjadi masalah pada jantung ya jelas kreatininnya akan meningkat dan akan terjadi penurunan di beberapa hari gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau spesifik untuk otot jantung, maka ada yang namanya kreatinin jantung. Itu namanya CKMB. Nah, ke CKMB itu juga akan mengalami peningkatan, tapi di dalam kurun waktu tertentu 24 jam kalau nggak salah itu sudah terjadi penurunan. Jadi dia hanya 2 hari ya. Hanya 24 jam terjadi peningkatan, lebih dari itu kan sudah terjadi penurunan. Jadi kalau misalkan pasiennya datang di hari ke 10 misalkan, bahwa kita sudah tidak mendapatkan peningkatan CKMB. Sudah CKMB-nya kreatinnya sudah normal, gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa yang lainnya, LDH-nya tentunya akan meningkat, tapi kalau misalnya LDH dia tidak meningkat pada saat terjadi kerusakan tadi, dia akan meningkat perlahan dan akan sangat tinggi peningkatannya pada beberapa jam ya, sampai 60 atau 70 jam setelah terjadi serangan tadi. Itu ya gambarannya. Oke, mioglobin kan ada banyak ya. Jadi mioglobin ini adalah protein yang mengikat oksigen. Kemudian dia merupakan 2% dari protein otot total yang terdapat dalam sitoplasma otot jantung dan otot skelet. Nah, batas normalnya adalah 31 sampai 80 ya. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah terjadi angkanya tadi melewati batas normal tadi, maka itu akan menjadi indikasi yang kuat terjadi masalah pada jantung. Seperti itu ya. Nah, ini pada laki-laki akan lebih tinggi mioglobinnya dibandingkan dengan perempuan. Umur yang lebih tua itu juga akan lebih tinggi, akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan pada usia ya seperti itu.
Nah, jadi mioglobin merupakan penanda paling tinggi pada AMI tadi ya, karena dia akan menjadi penanda yang paling utama, paling akan muncul pertama. Dibandingkan dengan yang lain kan biasanya akan muncul dari beberapa jam setelah terjadi serangan ya. CKMB baru akan muncul kalau nggak salah 4 jam atau 8 jam ya setelah serangan baru akan muncul. Kalau mioglobin itu saat setelah terjadi serangan akan langsung meningkat. Nah, no, no, no. Akan langsung meningkat. Jadi mioglobin ini menjadi penanda dini yang paling utama yang biasa kita ukur ya untuk melihat tadi. Oke, enggak. Iya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa aktivitas mioglobin itu sangat penting untuk mengukur dari tanda-tanda kerusakan jantung tadi ya, seperti itu. Nah, dia akan mulai meningkat akan saat sampai 2 jam ya setelah serangan, dan puncaknya itu 6 sampai 9 jam setelah serangan, kemudian kembali normal setelah 24 sampai 36 jam. Iya. Oke. Kemudian sangat penting untuk kita ketahui. Nah, ini kreatinin kinasa yang saya sampaikan tadi. Ini adalah kreatinin biomarker ini yang umum ya, kreatinin kinase. Jadi dia ada pada otot jantung, dia ada pada otot skelet, dia ada pada otak ya. Sehingga dia bukan menjadi spesifik indikator untuk kerusakan otot jantung. Nah, tapi kalau untuk otot jantung itu namanya adalah kreatinin kinase MB. Saya nggak tahu kepanjangan MB itu apa ya, tapi orang biasa kenalnya sebagai CKMB ya. Makanya kalau misalkan kalian melihat hasil pemeriksaan jantung, orang biasanya akan lebih suka kalau misalkan ada hasil CKMB-nya dibanding hanya dengan kreatininnya saja. Itu ya. Karena kalau misalkan dengan CKMB itu akan lebih mudah kita melihat oh ini masalahnya ada kerusakan pada jantungnya. Enggak. Nah, kadar enzim dalam sel umumnya tinggi dibandingkan dalam plasma. Seperti banyak enzim plasma normal akan menggambarkan kerusakan pada jantungnya tersebut atau keseimbangannya yang tidak baik. Sebentar ya. Oke, jadi itu ya. Nah, kriteria total yang tadi saya sampaikan ada CKBB, ada CKMM, dan juga ada CKMB. Itu ya, ini CKMB-nya. Oke, CKBB itu terdapat di otak dan juga paru, CKMM itu terdapat di otot, skelet. Jadi kalau misalkan teman-teman juga mau ini ya, misalkan nanti mau meneliti, ingin mengukur enzim ya, enzim kerusakan pada otot skelet, misalkan pada orang yang mengalami spasme otot, atau kalian ingin menilai orang yang mengalami DOMS dan sebagainya ya kalian bisa mengukur enzim ininya ya, mengukur berapa besar peningkatan pada CKMM-nya. Nah, cuman ya kembali lagi bahwa ini kan pengukuran enzim tentunya ya cukup menguras biaya juga sebenarnya kalau ingin mau melakukan penelitian ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini cukup menarik untuk kalau kalian mau melakukan itu ya, seperti itu. Nah, ini CKMB. Jadi ya ini CKMB tentunya dia akan meningkat setelah 4 jam serangan dan mencapai puncak setelah 18 jam. Jadi kalau misalkan kalian mengukurnya di 10 hari setelah dia serangan ya tentunya dia sudah dalam keadaan normal ya untuk CKMB-nya tadi. Oke.
Atau misalkan gini, misalkan ada pasien, saya ada rujukan misalkan ya dari IGD, kemudian dia ada tanda-tanda dia mengalami infark miokard. Dia dibawa untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Tapi dia baru datang atau dia baru dilakukan pemeriksaan penunjang di hari ke-10 ya. Untuk tanda-tanda tadi kan sudah nggak ada ya, kecuali yang LDH-nya, ini masih ada pada hari ke-10 gitu ya. Walaupun hari puncaknya setelah hari ketiga ya. Oke. Jadi ini LDH-nya yang kalian bisa ukur juga seperti itu. Kemudian ada aspartat transaminase, ya, beberapa bagian-bagian. Jadi dia akan meningkat 8 jam setelah serangan dan mencapai puncaknya setelah 24-48 jam. Kembali normal setelah 4 hari. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 4 hari serangan, kalian baru pasiennya baru mau diukur AST-nya, tentunya sudah tidak relevan lagi ya. Troponin, nah ini yang protein-protein kerusakan ini ya. Nah, troponin itu kan ada pada otot ya. Kalau misalkan kita masih ingat, dia ada pada aktin gitu ya. Ada aktin myosin. Jadi di daerah eh, aktinnya ini itu terdapat troponin. Troponin inilah yang nanti akan eh, ini ya akan terjadi penempelan untuk terjadi cross bridge atau jembatan silang untuk proses kontraksi. Nah, ini kalau misalkan terjadi kerusakan otot jantung, maka troponinnya ini akan keluar, akan terlepas ya dari serabut otot tersebut, dan inilah yang kemudian nanti kita bisa ukur troponinnya. Dan troponin I juga demikian, dia akan meningkat 4-6 jam setelah serangan. Gitu, dan kembali normal setelah 4 hari. CRP, kayak gitu ya. Oke, ini gambaran. Ini mioglobin tadi yang awal ya, dia akan meningkat dari awal. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Baik, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semangat belajar untuk UTS-nya. Semoga dilancarkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.